Mau beliin apa ya? Aduh. Terserah kamu, Nadine. Apa yang menurut kamu cocok buat Ihsan? Aku kalau milih-milih belanjaan bisa kalap loh. Oh, nggak apa-apa Bella. Yang penting jangan kelamaan di sini ya. Ishan, tuh ada Nadine. Nadine. Tuh, Gimana, Nadine? Udah dapet? Kalau ini bagus. loh. Kok sama Radit? Nadine ngapain di sini? Dan kenapa dia sama Radit? Nadine pergi sama Radit, pastinya izin dulu dong sama kamu, ya kan? Dia nggak izin sama aku. Jadi dia nggak izin dulu sama kamu? Ya ampun, aduh maaf ya. Aku nggak tahu. Soalnya kan kamu bilang kalau Nadine istri yang sempurna. Jadi aku pikir kalau dia pergi-pergi pasti izin sama kamu. Apalagi perginya sama laki-laki. Kenapa Nadine nggak jujur sama aku? Ishan, kamu yang sabar ya. Kamu gak usah marah sama Nadine. Mungkin aja tadi dia mau kesini ngabarin kamu, tapi takut ganggu kamu. Mau ngapain? Aku harus tahu dulu, apa maksud mereka sebenarnya? Ntar dulu. Kita perhatiin aja dulu mereka tuh mau ngapain kesini. Kita harus berpikiran positif ke mereka. Oke? Aku bingung. Gimana ya ngasih ke suami aku barang itu apa? Karena selama ini aku tuh nggak pernah kasih hadiah ke suami aku, Radit. Nadine, menurut aku itu bendanya bisa apa aja. Dan gak harus spesifik. Dan laki-laki itu tidak suka milih kado. Tapi ya kalau dia suka, kalau ternyata dia nggak suka gimana? Nadine, kalau Ihsan cinta sama kamu, dia pasti akan terima kado dari kamu. Apapun bendanya. Sekarang gini aja, gimana kalau kamu kasih dia dasi, jadi bisa dia pakai setiap hari ke kantor? Ide yang bagus sih. Nah, ini bagus. Tapi cocok nggak sih suami aku pakai dasi kayak gini? Coba sekarang kamu pakai dasi ini ke aku, dan anggap aja aku ini Ihsan. Oh ya. Mereka berdua ngapain di sini? Kenapa Nadine nggak bilang kalau mau pergi sama Radit? Kenapa Nadine nggak jujur sama aku? Apa yang sebenarnya ditutupi? Gue tahu kalau lu sekarang lagi ngawasin gue, Ihsan. Lihat baik-baik, gimana romantisnya istri lu masangin dasi ke gue. Bella, kamu tunggu di sini sebentar. Kamu mau kemana? Aku harus ngomong sama Nadine. Tunggu. Yes! Aku yakin kali ini Ishan benar-benar parah sama Nadine. Ayo Ishan, tunggu apa lagi? Cerain aja Nadine sekarang juga.
Nadine? Kamu? Radit, bener ya ini bagus ya buat suamiku ya. Ini bagus kok. Pak Chandra, dia ada di sini. Aku nggak enak kalau sampai ada orang lain yang tahu. Nadine, kenapa kamu panik gitu? Kita pergi dari sini yuk. Tapi Nadine, Ayo. Nadine tunggu. Ngapain Pak Chandra di sini? Apa Bapak mau ganggu keluargaku lagi? Aku nggak ada urusan sama kamu. Ishan, udah kamu gak usah ribut-ribut di sini ya. Lihat tuh, mereka udah gak ada kan? Ini mereka pasti dengar suara kamu, makanya mereka pergi. Nah, yuk. Ayo. Ayo. Aku nggak mau Pak Chandra lihat aku sama Radit. Nadine, kamu kenapa sih? Buru-buru dari tadi. Aku mau pulang. Kalau kamu mau pulang, biar aku yang antar kamu. Nggak usah. Kamu nggak usah anterin aku pulang. Aku nggak mau ada masalah. Masalah? Kamu takut Ihsan tahu karena kamu pergi sama aku. Pokoknya kamu nggak usah anterin aku pulang. Ya, aku bisa pulang sendiri. Nadine, maaf aku gak ada maksud apa-apa. Aku cuma mau nolong kamu. Nadine! Ishan, Kenapa kamu pergi sama Radit dan kamu tidak izin sama aku? Bagus. Ishan pasti marah besar sama Nadine. Ihsan, ini gak kayak yang lu pikirin. Gue sama Nadine cuma mencari kado. Diam Radit. Aku benar-benar gak nyangka. Sekarang kalian berdua udah memberikan aku kejutan. Kalian bermesraan di depan mataku. Ishan, apa yang dibilang Radit itu benar. Apa yang kamu lihat barusan tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu gak perlu memberikan aku penjelasan, Nadine. Aku sudah melihat dengan mataku sendiri. Kamu berpelukan sama Radit di depan umum. Kamu pikir aku nggak lihat? Kamu memang jahat, Radit. Ishan, tunggu. Ishan dengerin aku. Aku bisa jelasin semuanya. Apa yang dibilang Radit itu benar. Apa yang kamu lihat barusan tidak seperti yang kamu pikirkan. Berapa kali aku bilang tolong kamu percaya sama aku. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku minta maaf sama kamu. Aku memang tidak izin sama kamu di saat aku keluar rumah. Tapi keluarnya aku sama Radit memang sengaja untuk membeli sesuatu. Karena memang saham perusahaan kamu lagi naik drastis. Aku pingin kasih kejutan buat kamu, sayang. Iya, San. Gue sama Nadine pergi cuma mencari kado buat lo. Tapi seharusnya kamu sebagai seorang istri, izin dulu dong sama suami kamu. Ya kamu gak perlu bilang kalau kamu mau beli hadiah. Paling enggak kamu minta izin. Iya, aku memang salah. Aku minta maaf sama suami aku. Aku melakukan itu semua hanya pingin kasih kejutan untuk suamiku, Bella. Terus tadi kenapa? Waktu kamu ngeliat Ishan, kamu malah menghindar. Ya, kenapa kamu menghindar? Katakan kenapa kamu menghindar, Nadine? Aku nggak mungkin bilang ke mereka kalau aku menghindar gara-gara lihat Pak Chandra. Bisa-bisa urusannya akan makin panjang. Kenapa kamu diam? Jawab pertanyaanku, Nadine. Nadine,
Aku nggak pernah melarang kamu bergaul dengan siapapun, baik perempuan maupun laki-laki. Tapi hari ini kamu pergi tanpa sepengetahuanku, tanpa seizinku. Dan aku melihat kamu melakukan sesuatu yang menurutku itu sudah melampaui batas, Nadine. Demi Tuhan, Ishan. Ini gak seperti yang kamu bayangin. Percaya aku. Ishan, aku bisa jelasin semuanya. Apa yang kamu lihat itu salah. Kamu cuma salah paham, Ishan. Ishan. Ishan, tunggu, Ishan. Ishan. Nadine, 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 kamu nggak apa-apa, Nadine? Ayo bangun, Nadine. Aku gak apa-apa. Ayo bangun. Ihsan, lu itu suami macam apa sih? Istri lu jatuh dan lu cuma diam di situ. dengar ya. Kamu itu hanya orang lain. Jadi kamu nggak usah ikut campur urusan rumah tanggaku. Kamu siap-siap aja dicerain sama Ishan. Ishan! 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 Bisa kucium bau siluman ular dari sini. Di mana dia? Gawat, manusia luwak itu. Dia mencium aroma ularku. Dia jalan ke arah sini. Kalau aku nggak buru-buru pergi dari sini, dia bakalan tahu kalau aku ini siluman ular. Nadine! Aku yakin siluman ular itu ada di sini. Permata merah 5 itu menambah penciumanku menjadi lebih tajam. Aku pasti bisa dapatkan ular siluman itu. Gara-gara hutan tebang, ular-ular pada masuk kota. Iya, hari ini aja kita udah nangkep 4 ular. Ular. Jangan-jangan salah satunya ada siluman ular di situ. Ularnya lepas. Aduh, tangkap. Tuh, liatin tuh. Orang itu sakti bener. Ya. Ayo tangkapin. Tangkap. Semua ular ini ular biasa. Siluman itu dengan sengaja mengalihkan perhatianku dengan melepaskan ular-ular ini. Pintar juga dia. Nadine! Nadine, tunggu. Nadine, kamu kemana? Kenapa kamu ngilang tadi? Sorry, Dit, aku mau pulang. Biar aku yang anterin kamu pulang. Nggak usah, aku naik taksi aja. Nadine maafin aku. Karena aku Ihsan marah sama kamu. Nadine, aku yakin salah paham ini akan cepat selesai. Sekarang kamu yang tegar ya. Kalau kamu butuh apa-apa, aku siap bantu kamu. Aku harus pulang.
Aku harus menyelesaikan masalahku dengan Ishan. Aku masih gak nyangka ya Nadine tega banget sama kamu. Padahal kan Radit juga teman kamu sendiri. Tolong kamu jangan bahas mereka dulu. Aku nggak mau dengar apa-apa. Oke. Aku tahu kamu kesel banget. Gimana kalau kita cari tempat untuk refreshing dulu? Biar pikiran kamu lebih tenang. Aku mau pulang aja. Ishan, tapi kalau kamu pulang dalam keadaan kesel, nanti kalau kamu pulang ketemu Nadine, yang ada kamu jadi berantem hebat. Saran Bella ada benarnya juga. Kalau aku pulang terus ketemu Nadine, yang ada aku malah bikin emosi. Aku benar-benar gak percaya Nadine sama Radit bisa ngelakuin ini semua. Oke, jadi kita mau kemana dulu? Oke, aku tahu tempat yang bagus, yang asyik. Kita kesana aja, ya? Oke, kamu tunjukin aja jalannya. Oke. Kamu gak perlu memberikan aku penjelasan, Nadine. Aku sudah melihat dengan mataku sendiri. Kamu berpelukan sama Radit di depan umum. Kamu pikir aku nggak lihat? Kamu memang jahat, Radit. Rasanya aku pengen cepet-cepet pulang buat jelasin semuanya ke Ishan supaya nggak ada kesalahpahaman lagi. Aku nggak mau kehilangan Ishan. Apalagi setelah semua yang kita lalui selama ini. Aku sangat mencintai kamu, Ishan. Ya Tuhan, tolong bantu aku selesaikan masalah ini. Aku pulang, Radit. Tapi Nadine, Tahu nggak, barusan Bella itu WhatsApp Mama. Dia bilang katanya rencananya itu berhasil. Pinter juga ya si Bella nyusun rencana. Ya bagus. Makanya Van, kamu juga harus banyak belajar sama dia. Biar nggak gagal mulu. Nah, sekarang tugasnya kita adalah kompor-komporin Tante Maya. Supaya Tante Maya itu nggak percaya sama Nadine karena dia itu menantu yang tidak baik. Dan supaya Tante Maya benci banget sama Nadine. Iya, Ma. Ya udah, kita ke ruang tengah. Jam segini Nadine kok belum pulang juga ya? Lagi nungguin siapa Mbak? Nadine ya? Aduh Mbak, kayaknya Nadine itu pulangnya agak telat deh. Ya kemungkinan karena dia itu lagi kasmaran, jadinya ya agak terlambat pulangnya kali ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih kalian berpikir begitu? Ih Mbak gimana sih? Ya kenapa enggak? Dia kan tadi dijemput sama laki-laki lain. Bisa aja lagi Mbak kalau mereka itu lagi selingkuh. Iya, saya tadi lihat kalau Nadine itu dijemput sama seorang laki-laki. Tapi bukan berarti dia selingkuh sama laki-laki itu kan? Hah? Udah deh, Ma. Percuma Mama ngomong sama Tante Maya. Tante Maya nggak akan percaya sama Mama. Tante Maya kan percayanya cuma sama Nadine. Aduh, Mbak Maya itu nggak tahu seperti apa Nadine sebenarnya. Kalau Mbak Maya tahu, pasti Mbak Maya itu nyesel pernah belain dia. Dia itu nggak sebaik yang Mbak kira. Sylvie, Nadine itu menantu saya. Dia itu perempuan baik-baik. Daripada kalian ngomongin kayak begini, mendingan kalian ambil air wudhu. Ini sudah waktunya maghrib. Nih, sekarang tante kamu boleh aja masih belain Nadine. Tapi lihat aja, sebentar lagi dia pasti akan benci banget sama